sore Mbak. Aku panggilnya apa Mbak? Panggil aku langsung Mbak. Oh, Dipanggil Mbak oleh anak muda. biar muda juga. Iya, ini netizen. Hmm. Kita nggak, ini jadi netizen dulu. Kita nggak tahu ya. Sumatera Selatan punya anak muda sekeren Sofyan Hadi Wijaya. Ya. Sofyan Hadi Wijaya ternyata asli Wong Tanjung Raja. Bahasanya Tanjung Raja sebenarnya. Oh, Tanjung Raja. Bahasa Pegagan. Oh, bahasa Pegagan Tanjung Raja. Tanjung Raja. Tanjung Raja. Iya. Raja. 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 Jadi kalau di Oh, sana. bukan Eh, E. bukan E. Oh, Tanjung Raja. Tanjung Raja. Tanjung Raja itu ada di mana? Ogan Ilir. Oh, Ganilir. Ogan Benar. Ilir. Kamu kelahiran 89. 89, Tanjung Raja. Tanjung Raja. Ya. Di sangat disayangkan di Sumatera Selatan di Palembang dia nggak terkenal sama sekali. Ya. Jadi tadi ketika saya ngetes ke teman-teman redaksi, tahu dengan Sofyan Hadi Wijaya? Ya, kok mak tidak terkenal. Tidak terkenal. Kemudian ada yang bilang, coba kamu searching ada Sofyan Jalil. Oh iya, menteri ya. Menteri ya, untung menteri. Iya. Ya. Tapi Sofyan Hadi Wijaya hebat banget, lebih dari menteri loh. Karena perjalanan hidupnya juga luar biasa. Sebenarnya kalau kamu mendefinisikan diri, ya kan sebagai anak muda asli dari Sumatera Selatan, kamu tuh sebagai anak muda yang seperti apa? Dia dikenal sebagai co-founder Warung Pintar. Warung Pintar. Kok nggak dinamai Warung Smart atau apa? Nanti kita akan bicara tentang Warung Pintar. Tapi tadi pertanyaan saya adalah, kamu mendefinisikan dirimu sebagai Sofyan Hadi Wijaya, anak muda yang seperti apa, dan yang membuat atau yang harusnya kamu dikenal oleh banyak orang Palembang di Sumatera Selatan karena kehadiran dia pasti akan sangat berguna. Siap, iya. Jadi Siap laksanakan. Iya, kalau pribadi sih selalu selalu bilang bahwa seseorang yang punya growth mindset. Jadi ya growth mindset itu berarti kan selalu pengen berkembang. Dan dulu banget waktu sempat kerja di Holcim, dibilang salah satu manajer itu bahwa seorang anak muda yang punya curiosity paling tinggi. Kamu. Nih, jadi Sofyan pernah kerja di Holcim, Semen. Nih, Nah. sekarang Dynamics. Sekarang Dynamics. Jadi kalau dulu tuh katanya sangat curious lah. Jadi kalau ngelihat orang kerja, sangat kepo ya. Jadi kalau ngelihat orang kerja tuh pengen tahu dia kerjaan apa. Sampai saking keponya kadang-kadang ikut ngerjain. Nah dari situ makanya waktu itu ditanya sama manajer juga, saya tuh seorang yang punya ambisi sangat tinggi. Jadi waktu manajer nanya, Sofyan 5 tahun lagi kalau ngelihat kamu mau jadi apa ya? Terus saya langsung jawab, saya mau gantiin ibu. Jadi kayak wah bagus katanya. Jadi punya growth mindset dan punya ambisi yang tak terbatas lah. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Jadi lebih ke situ. Dari mana kamu dapatkan hal-hal seperti itu, dari pengalaman hidup kah, ya atau apa? Biasanya kalau ditanya seperti itu, aku pribadi selalu jawab bahwa yang paling penting itu kita punya faith. Jadi di saat kepepet, dulu ada punya masalah di keluarga, punya masalah di ekonomi. Jadi yang paling diingat itu adalah tentang faith tadi kan, pegangan. Jadi waktu itu ingat salah satu ayat Al-Quran, Islami sekali ya. Jadi yang diingat itu bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi ketika Allah aja itu kita dengar bolak-balik ya, dan kayaknya klise banget, tapi benar ya? Iya benar. Adonian. Jadi dari situ jadi kepercayaan diri lah. Terus kan dibilang juga bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendiri. Kayaknya klise juga. Tapi sarona mati lah. Betul ya. Jadi dari situ keinginan dan buat berusaha tadi muncul lah. Jadi kalau dibilang ya karena punya faith dan pengetahuan agama tadi, ini yang membuat ketika terjadi sesuatu selalu ingat dengan hal tadi. Tapi kalau dilihat lagi kapan berkembangnya, ya tadi ketika dapat masalah tadi. Makanya bersyukur sekali ya. Jadi makanya sangat tepat bahwa ada quote yang menyatakan the power of kepepet. Jadi ketika kepepet, ternyata kita bisa nge-unlock potensial kemampuan kita yang biasa tidak terlihat gitu. Tapi banyak orang juga yang nggak tahu bahwa Sofyan ini betul-betul orang sini
dari Tanjung Raja. Raja. SMP pun di sana. Di sana. SMP 1 ya? SMP 1 Tanjung Raja. SMA mana? Palembang di 17. SMA dia kan 17. Jubel. Jubel. Angkatan pertama boleh dibilang ya? Bukan, angkatan ke-8. Angkatan ke-8. Iya, Angkatan ke-8. ke-8. Dan kemudian ceritain dong tentang diri kamu. Oh ya lahir di Tanjung Raja, terus sampai SMP di sana, SMA mulai di 17. Habis itu sebenarnya dulu ikutan tes dan lulus di ITB Teknik Fisika. Wow. Ya, tapi Fisika. Iya. Fisika itu yang bikin nuklir itu ya? Betul ya. Nah, tapi sayangnya apa ya? Mungkin tidak berjodoh. Jadi akhirnya ngambil kuliah di BINUS. Ya, di BINUS. Teknik Industri. Iya, Teknik Industri. Tapi sebenarnya sekarang jadi apa ya? Pengusaha di bidang IT, di bidang teknologi. Tapi yang menarik adalah teknik komputer ya? Bukan, ya. Teknik industri. Jadi semuanya itu self learning tadi. Jadi apa ya? Bahasa kerennya self taught ya. Jadi kayak kita belajar sendiri, terus ngoprek-ngoprek. Ya tadi karena punya curiosity yang sangat tinggi, terus punya ambisi. Kalau ngeliat orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Di saat IT itu belum booming. Ya itu kan kuliah tahun 2006. Ya, jadi 2006 kan belum kelihatan istilah startup atau digital kan. Nah, tapi menggeluti bidang itu dan ya alhamdulillah sekarang malah jadi primadona ya. Dibilang bahwa sekarang industri 4.0 segala macam segalanya butuh IT kan. Ya, jadi mulai sebenarnya meniti karir IT-nya mulai dari ngerjain tugasnya mahasiswa lain, terus akhirnya ngajar di segala caro ya, ngajar di tempat les gitu. Tapi sempat balik ke dunia teknik industri, kerja di Holcim tadi sebagai market analis sebenarnya. Habis itu. Tapi kamu lulus dari BINUS itu? Oh iya, sayang ya. Udah lulus. Tapi hebat. Ini bukan contoh yang bagus. Bukan contoh yang bagus ya. Makanya kalau ketik Sofyan Hadiwijaya di Google itu artikelnya sangat menohok sih. Mahasiswa DO tapi sukses. Jadi itu jangan ditiru ya. Don't try this at home ya. Harus pakai pendampingan orang tua. Betul ya. Jadi emang ya banyak lah ceritanya. Terus jadi supervisor IT di perusahaan tambang. Habis itu bikin perusahaan sendiri namanya Crazy Hackers. Terus bikin beberapa perusahaan digital lainnya ada iBenerin.com, terus Vitismi, gagal semua. Ya, gagal. Sempat bikin apa ya? Wong tua udah tahu sih. Bagus-bagus aja. Dan bahkan orang tua itu nggak tahu IT itu apa. Jadi kalau dibilang betul. Jadi kalau dibilang bikin website, website itu apa ya? Bikin aplikasi. Handphonenya masih feature phone. Aplikasi itu seperti apa gitu. Ya, jadi emang orang tua taunya yang penting anaknya bisa menghasilkan, anaknya bisa makan sendiri lah itu. Jadi bisa mandiri. Jadi dari dulu emang niatnya apa ya? Agak susah nyari kerja karena nggak ada ijazah, makanya emang dari awal tuh bikin usaha sih. Dan Warung Pintar ini sudah usaha yang kesekian loh. Nah, jadi sekarang kita masuk ke Warung Pintar. Warung Pintar tuh kalau dalam bayangan tuh ya aplikasi gitu kan ya. Kamu kan jagonya di bidang IT-an lah kayak gitu ya. Tapi ketika saya cari-cari di YouTube, Warung Pintar itu ternyata adalah sebuah warung kecil ya, di mana kita semua sebenarnya bisa jadi bisa mengoperasikannya. Kemudian ada colokan internet gitu ya. Betul. Bisa juga ngecas dan segala macam. Itu idenya dari mana? Berapa kalau mau menyertakan modal di situ? Terus kamu dapat bantuan dari siapa? Iya kan? Boleh nggak disebut mereknya? Kalau enggak, nanti kita bahas aja ya. Jadi Warung Pintar itu idenya sebenarnya dari beberapa teman lah. Dan sebenarnya pas banget, saya juga punya background. Jadi ada buku menarik namanya Start With Why, yang bikin Simon Sinek namanya. Jadi dibilang bahwa ketika kita mau bikin startup atau sebuah usaha, itu harus ada why-nya. Kenapa? Biar seandainya kita jatuh pun, kita bakal bangkit lagi. Ini pendekatannya sama dengan konsep jurnalistiknya Tribun. Why. Bisa itu why. Why-nya, betul. Nah, jadi kalau aku pribadi, why-nya adalah orang tua sekarang setelah pensiun itu buka warung di sekolah. Terus warung beneran. Ada di sekolah. Jadi di SMP 1. Jajanan anak sekolah. Betul gitu ya. Jajanan anak sekolah. Nah, dari situ jadi ketika ada temen yang ngajak kayak Sof, kita mau bikin startup di warung. Wah, kok pas banget ya. Orang tua saya punya warung gitu kan. Terus digali lagi, terus
ternyata waktu dia ngajakin, dia bilang bahwa di Indonesia itu industri mikro ini besar banget. Jadi UMKM, bukan UKM gitu ya. UMKM tuh besar banget dan bahkan makin lama makin besar. Dan ini pun yang menyelamatkan kita dari krismon katanya. Ya, dan kontribusi dia terhadap pendapatan negara itu luar biasa gitu. Tapi sayangnya, bisa bertahan ya. Betul, sayangnya industri ini itu nggak pernah lolos dari mikro. Ya, dia selalu stay di mikro aja. Bahkan ke small aja, ke kecil aja itu susah buat mereka. Nah, makanya kita lihat bahwa wah ini kayaknya ada potensi kita buat bantu dengan teknologi buat mereka nembus si industri dari mikro ke small. Jadi sebenarnya ide dari situ. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama kita coba bikinin warung yang lebih millennial friendly kita bilangnya. Satu, bentuknya eye catching, terus ada sistemnya di sana. Ada sistem. Ya, ada sistemnya. Jadi kan sebelum bikin warung pintar, aku pribadi kerja di Gojek. Berapa lama di Gojek? Di Gojek hanya mampir lah ya. 4 bulan di Gojek. 4 bulan. Karena waktu tapi udah banyak ilmu yang didapat. Udah banyak ilmu karena kepo tadi. Ya, karena kepo tadi semuanya dilihat. Dan kebetulan waktu di Gojek itu jadi Vice President Business Intelligence. Jadi emang bisa ngelihat datanya Gojek gitu kan. Jadi waktu ketemu waktu tadi teman mau bikin warung pintar, waktu berkunjung gitu ya ke tempat sana, ternyata banyak ojol yang nongkrong. Dari situlah kita mulai, makanya kalau lihat di warung pintar itu ada colokan listrik sama wifi. Selain itu ojol friendly, itu juga millennial friendly kan. Ojol friendly dan millennial friendly. Jadi di sana juga kita lengkapi dengan ada LED TV, terus ada CCTV. Fungsinya buat apa? Si LED TV itu buat taruh iklan. Karena selama ini kasihan sebenarnya warung-warung itu kadang-kadang ditempelin iklan, tapi bayarnya kadang-kadang dengan 2 bungkus rokok dan segala macam gitu. Nah, kalau kita bantu buat punya bergain yang lebih kuat, mereka bisa dapat penghasilan yang lebih gitu. Jadi fungsinya kita gimana caranya kita meningkatkan penghasilan para yang mikro ini, terutama warung, biar mereka bisa lebih gede lagi dengan bantuan tadi kayak sistem tadi kan. Dan kita taruh POS juga di sana, sistem kasir. Jadi mereka biar nggak kalah tuh sama modern trade ya, kayak yang mart-mart itu kan. Jadi biar buat mengelola keuangannya nggak complicated itu. Jadi, nah tapi beriring jalannya waktu, ternyata nggak cuma itu yang dibutuhkan. Ternyata justru yang dibutuhkan adalah pendampingan. Jadi kalau kita lepas begitu aja, walaupun teknologinya canggih gitu ya, tapi mereka juga agak struggle mengoperasikannya. Nah, makanya kita akhirnya bentuk orang-orang yang bisa mendampingi. Karena dulunya kita bikin sistem training sebenarnya. Tapi ternyata waktu training ini bisa nih. Dia mahir. Ya, begitu kenyataan lupa gitu kan. Nah, makanya dari situ kita coba bikin sistem pendampingan tadi. Nah, dengan pendampingan ternyata jauh lebih jalan. Nah, terus kita juga ngelihat bahwa masalah di stok. Jadi mereka kadang-kadang kalau beli barang, ternyata mereka harus tutup tokonya kan. Nah, tutup warungnya itu kalau kita bilang itu ada opportunity loss. Iya, betul. Ya, harusnya kita bisa kirim barang. Ya, jadinya. Betul. Nah, maka dari itu dengan kita anak-anak muda yang kenal dengan teknologi, kita coba bikin sistem pengiriman dengan bantuan teknologi. Jadi biar lebih tepat waktu kalau kita bisa ngeprediksi kira-kira barang apa yang bakal dia habis dalam waktu berapa lama. Nah, jadi kita bikinlah company yang ngurusin supply chain. Nah, dengan sistemnya semuanya terintegrasi, akhirnya jauh lebih efisien. Orang ini tetap stay di warung, mereka bisa terima barang, tinggal tunggu barang. Jadi dengan aplikasi dia bisa pesan barang, terus bisa nge-track juga si kurirnya nyampe mana gitu. Ya, gitu sih. Di Palembang belum ada? Di Palembang tunggu. Ya, segera ya. Apa syaratnya? Ada saya lihat sih, tapi kira-kira modalnya berapa sih? Boleh jadi dibocorin? Sebenarnya kalau ketika pertama kali kita bikinnya modalnya franchise. Oh, franchise. Ya, tapi ternyata nggak ada yang mau ya. Terlalu mahal ya? Terlalu mahal satu, yang kedua mungkin ini yang bikin siapa sih? Orang ini orang yang tidak dikenal. Betul. Jadi makanya kita rubah modelnya dari franchise jadi bisa kita bilang itu kayak subscribe lah. Kalau internet kan kita bisa subscribe, ntar modemnya dikasih pinjem. Benar kan ya? Nah, makanya kemarin kita rubah lah, bisnis kita adalah selama dia membeli barang dagangan dari warung pintar, gerobak dan fasilitasnya itu kita pinjemin.
Jadi itu mirip-mirip si subscribe tadi sebenarnya sistemnya kita. Jadi kalau ditanya apa aja yang dibutuhkan adalah pertama lahannya itu legal. Lahan legal, Iya. jangan berdiri di atas Yang ilegal ya. Karena kita mau apa ya? Mau mengajarkan berbisnis dengan baik dan benar. Betul. Ya, jadi di lahan yang legal minimal 3x3 karena ada si gerobaknya itu kan. Terus trafficnya lumayan tinggi. Wah, bisa di jalan tol yang baru. Tempat itu tadi apa namanya tempat persinggahannya, rest area ya betul. Jadi tempatnya ramai gitu ya, bisa dilaluin 2 mobil. Soalnya buat pengiriman barangnya. Udah itu aja sebenarnya. Sama satu lagi buat dia beli barang dagangan awal. Ya, jadi semuanya total sebenarnya buat si kita bilangnya juragannya. Ya, kita bilangnya mitranya itu juragan warung. Ya. Jadi syaratnya nggak susah kok sebenarnya. Nominalnya berapa? Nominalnya kalau nggak salah, kalau belum berubah ya, minimal pembelanjaan awal itu 1 juta. Cuma 1 juta loh. Iya. Cuma 1 juta. Iya. Oke, kemudian sekarang jumlahnya berapa? Sekarang kita udah punya 6 ribuan. 6 ribuan. Ya. Itu baru di Jakarta, Depok, Tangerang, sama Surabaya dan Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya? Iya, Maju ya? maju. Itu lumayan, kotanya cepet banget pertumbuhannya. Masa paling nggak ada? Ini tanah pelajaran. Ya, jadi sebenarnya ketika mau buka itu kan kita harus siapin gudang, terus hire karyawan buat ngurusin gudangnya. Nah, makanya itu yang kadang-kadang kalau kita mau keluar dari Jawa itu mungkin operasionalnya masih agak susah gitu. Makanya kita sekarang lagi optimalin di Jawa dulu, habis itu baru pindah ke pulau lain biar operasionalnya nggak terlalu ribet. Oke. Jadi kalau mau Anda definisikan warung pintar tuh warung apa? Ya, kalau bisa didefinisikan sebenarnya simpelnya kita mencoba memodernisasi dan digitalisasi warung. Ya. Pak Jokowi udah tahu kan ya? Pak Jokowi kemarin kita sempat undang waktu ulang tahun kita yang kedua. Ya, jadi yang kemarin yang datang Pak Teten. Ya. Jadi harusnya udah tahu sih. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang startup di Palembang. Wah, menarik ya. Ya, menarik ini. Apa sih bedanya Palembang dengan kota lain? Atau Jakarta deh khususnya? Di sini kok kayaknya nggak maju-maju gitu untuk startupnya ya. Anda harusnya tergerak tuh untuk memajukan. Siap. Ya, benar. Jadi yang pertama kalau dilihat tentunya market ya. Kalau di Jakarta kan emang perputaran uang terjadi di situ. Betul. Ya, terus tinggi ya. Ya, yang kedua itu SDM. Ya, SDM. Jadi kalau di sana itu apa ya? Anak-anak mudanya itu mereka itu kerja sepenuh hati lah. Bukan jam 5 gue harus pulang kan. Jadi bukan tenggo, bukan datang ke kantor cuma formalitas. Jadi walaupun nggak dikasih kerjaan, mereka nyari kerjaan sendiri kan. Ya, jadi makanya kayak sekarang aku pribadi bisa pulang pergi Palembang Jakarta karena timnya mandiri di sana. Ya, jadi sekarang Warung Pintar itu udah ada 500 karyawan dan itu 500 karyawan. Ya. Dan itu mereka bisa bekerja sendiri gitu loh, nggak harus nunggu instruksi dari bos. Nah, makanya berarti market, SDM itu lebih ke mindset sama pengalaman buat ngehandle traffic yang sangat besar gitu. Ya, karena kan kalau di Jakarta kan besar gitu. Jadi terus lingkungan juga sih. Jadi kayak seberapa tech savvy dan apakah environment lainnya seperti investor, kampus dan government support. Ya, jadi sebenarnya hal-hal itu yang membuat beda antara Jakarta dan Palembang. Tapi Sofyan sebagai anak muda yang berasal dari sini, tentu merasa tertantang sekali untuk bisa memajukan tempat kelahiran sendiri ya. Betul. Bikin jaringan di sini udah mulai tentu ya. Betul. Jadi jadi semenjak 7 bulan terakhir dari Lebaran tahun lalu, sebenarnya udah mulai pulang pergi Palembang dan sudah mulai bikin beberapa acara. Gitu. Tapi ya tadi benar, karena nggak dikenal mungkinnya ini siapa sih gitu. Ini yang ngasih talk ini siapa sih, bisa dipercaya nggak sih? Jadi sepi yang datang sayangnya. Tapi masih semangat kok, masih semangat. Ya, jadi kalau bisa hubungin aja di di Instagramnya kita. Apa Instagramnya? Ya, SOFIANHW. Jadi Sofyan HW. Nanti dibantu ya. Ya. Tulis di title ya.
Ya, jadi sebenarnya kita udah mulai bikin beberapa acara lah, bareng sama My Office. Jadi salah satu coworking di Palembang. Ya, Jadi My Office ya. betul, dan Punya siapa itu ya, My punya Office-nya? Jonathan Punya namanya. Jonathan. Iya, Wih, Jonathan. top Ya. banget Jonathan. Ya, bisa di follow juga Instagramnya My Office Palembang ya. Keren, tuh anak-anak Ya, muda yang betul. kayak gini langka soalnya. Benar. Halo Jo. Ada Fadel juga. Ya. Harus disebut nih. Benar ya. Jadi setiap kali datang ke Palembang kerjanya di My Office. Di My Office. Ya, jadi kalau teman-teman pengen nanya-nanya tentang startup atau pengalaman berstartup, bisa datang ke My Office atau kontak si Jonathan. Oke, keren. Itu tadi perbincangan singkat kita dengan Sofyan Hadi Wijaya. Ya, semoga kamu makin sukses. Amin. Ya, dan makin banyak anak muda yang mengikuti jejaknya Sofyan. Amin. Ya. Oke, sukses terus. Amin. Ya. Gini. Oh, gini. Bener.